Cek cek 3, 2, 1. Halo Dax, welcome back to Oplos, obrolan pelaku sastra. Oh, udah gak kerasa ya, ini episode terakhir dari Oplos. Tapi ya terakhir. Enggak, tapi acaranya gak cuman ini doang, tenang. Masih banyak acara yang lebih seru. Tapi walaupun ini podcast yang terakhir, semoga kalian semua tetap senang sama podcast H2S. Oke. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang FIB. Tahu FIB singkatan dari apa? Fakultas Ilmu Buaya. Oh, ilmu buaya, bukan. Jadi kita bakal bahas FIB, Fakultas Ilmu Begadang. Kita udah kedatangan tamu spesial di sini. Ada Kang Sufi. Halo Kang Sufi. Hai, halo. Boleh dong buat Kang Sufi perkenalan diri dulu. Perkenalan. Buat yang belum tahu nih Kang Sufi siapa nih? Seleb nih, seleb. Perkenalan ciga zaman maba ya. Nama NPM gitu. Boleh NPM juga boleh. Nama Sufi, jurusan Ilmu Sejarah, NPM sepeda. IPK dulu sempat 0,9. Oh iya? Ya bener. Oke. Dan lulus tahun 2017. Oh, oke. Ya. Lumayan lama juga ya. Tapi Lumayan. nggak apa-apa, yang penting lulus ya. Lulus. Penting Penting beres. Terus gimana nih? Sekarang lagi sibuk ngapain aja? Kalau sekarang sih kebetulan lagi kerja di yayasan pendidikan Oke. di Bandung, dan pendidikannya itu dari TK sampai SMA gitulah. Tapi saya nggak ngajar, cuman di subbagian pendidikan. Pokoknya ada di bagian dari yayasan pendidikan Ya, itu lah. ya. Terus Kang Sufi, oh ya fun fact, kan Kang Sufi ini sering identik dengan hal yang Meksiko-Meksikoan. Oke. Kenapa Kang Sufi ini selalu identik dengan hal-hal yang berbau Meksiko? Sebetulnya bukan spesifik si Meksikonya ya, tapi Oh, Meksiko. Oke. cara pronounce-nya Mexico. Oh, pronunciasi Mexico. Pronounce-nya Mexico. Oh, Mexico. Ya. Oke. Sebenarnya nggak spesifik si Mexico-nya sendiri sih, cuman beberapa lagu dari si El Carmoya itu bahasanya bahasa Spanyol. Oke. Tapi cuman beberapa yang pakai aliran musik mariachi itu dari Mexico. Nah, jadi sebetulnya secara universal mah si El Carmoya sendiri tuh musik Amerika Latin aja gitu. Jadi nggak terpaku ke si Mexico-nya. Mexico dua. Gitu. Oh, oke. Jadi nggak hanya Mexico, ada Kubanya juga gitu si El Carmoya sendiri. Kalau awal kenapa bisa kepikiran gagasan atau ide itu ya, sebenarnya mah lahir dan berkembang itu dari kampus. Jadi pas awal ketemu sama teman namanya Bacok, itu dia angkatan 2011 tuh, dia sastra Sunda, gitar-gitaran di himpunan sambil ngaintis waktu itu. Ngaintis. Minuman macan. Kalau di Nangor belinya rangkuman kodenya. Karena intisari. Benar. Minum rangkuman, terus tercetus aja gitu si Bacok lagi gitu. Kan dia belajar gitar klasik juga tuh pas di kampus tuh. Belajar not balok juga. Terus gitar-gitaran, dia main gitar, terus aku ngiringin pakai bahasa yang capruk itu, tapi aksennya emang aksen Spanyol pada saat itu. Jadi tercetuslah lagunya Carbere Amor. Udah beres lagu, baru bikin band, terus rilis single, terus ya video klip kayak gitu-gitulah. Oke. Tadi Awal. apa nama judul lagunya? Carbere Amor. Carbere Amor itu artinya apa? Kalau si Carbere sendiri tuh di anak-anak El Carmoya yang pada awalnya kan itu asbun gitu ya, Carbere Amor asbun. Tapi akhirnya
pemaknaannya dijadiin nama tokoh si Carbere itu. Jadi Carbere itu nama cewek yang mati oleh tipikal telenovela gitulah, ada konflik cinta kayak gitu, dan terus judulnya diambil dari nama tokohnya kayak gitu kan biasanya. Nah, jadi pendekatannya kayak gitu, si penamaan judul tuh diambil dari penamaan tokoh gitu. Kenapa Kang Sefi bisa tahu-tahu nih hal tentang Meksiko? Apa pernah tinggal di sana? Sebetulnya karena dari capruk itu akhirnya jadi nyari tahu sendiri gitu, jadi riset sendiri. Ngulik sendiri. Ngulik sendiri. Nah, akhirnya jadi pada tahu lah, kayak misalkan dari segi bahasa, dari segi kulturnya juga belajar juga. Terus nama IG-nya Kang Sufi itu kan Mang Senyor. Kenapa nama IG-nya Mang Senyor? Nah, itu sebenarnya bukan saya yang namain, tapi anak-anak di Bandung. Setelah si El Carmoya berdiri dan berkembang gitu di Jatinangor, jadi band kampus gitu. Nah, beberapa tahun kemudian tuh emang sering ke Bandung anak-anak tuh, jadi emang circle-nya juga jadi pada di sana. Terus mencoba melebarkan sayap, enggak di lingkungan kampus doang. Nah, dari sana ada seseorang yang manggil secara impulsif aja gitu, enggak tiba-tiba Mang Senyor kan. Itu campuran Mang sama Senyor, jadi campuran Sunda sama Spanyol gitu. Makan oleh Collabs Coffee. Thanks to Collabs. Thanks. Collabs. Thank you. Bangga, Coba. Dinikmati dulu. Oh, ini strawberry ya. Iya. Strawberry. Strawberry. Kamu nggak minum? Aku pengen minum juga sih sebenarnya. Aku nasi padang mau juga dong, ada. Boleh. Ini prasmanan sekalian nggak sih? Thank you ya. Thank you buat Collabs. Ini enak banget. Collab. Ini yang punyanya temen aku nih seperjuangan di Collabs tuh. Si Mas Keling. Kak Keling, shout out to Kak Keling. Shout out. Oke. Jadi. Bentar ya, iklan dulu, minum dulu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Jadi waktu kuliah nih, Ya. Kang Sufi sibuk ngapain aja? Ikut kegiatan apa aja nih? Nah, sebenarnya berubah-ubah sih dari pas awal kuliah tuh, pas maba. Kesehariannya tuh rutinitasnya paling karena excited banget gitu ya buat perkuliahan, terus shock culture-nya juga ada gitu kan, dari masa-masa SMA gitu kan, terus lihat kehidupan mahasiswa yang begitu bebasnya gitu, main ke kosan saha gitu kan, terus nginep di kosan bebas gitu kan. Nah, dari maba mah emang sempat kuliah pulang, terus pas ganti semester rutinitasnya tuh jadi ada maboknya di kampus. Nambah kegiatannya ya? Iya, nambah kegiatannya. Jadi di awal tahun lah itu baru nemu circle namanya ATEP yang sering disebut Himatep. Himatep. Dan Himatep itu sebetulnya kan konsepnya tuh kayak alun-alun gitu ya, jadi tempat bersosial gitu ya, tempat satu titik buat berkumpul bersosial gitu. Dan emang si obrolannya tuh Atep sehat karena obrolannya nggak melulu soal kenakalan atau soal keren-kerenan nakal gitu, tapi di sana ada diskusi film juga, ada bikin acara puisi juga pada saat itu, terus bikin acara musik juga di sana. Makanya saya pikir wah ini sehat nih lingkungan nih, atau circle ini sehat buat sampingan dari akademis gitu kan. Nah, semenjak itu rutinitas ganti, jadi sering nongkrong di Atep, mabok, terus berkarya juga di sana.
muncul si El Carmoya, Olegun juga dari sana. Iya, betul betul. Nah tapi kuliah we jadi kacau. Nah sempat waktu itu IPK saya tuh sempat 0,9 sebenarnya tuh. Terus akhirnya tapi bisa ditolong sama Mas Anto pada saat itu. Terima kasih Mas Anto. Shout out to Mas Anto. Untuk yang belum tahu Mas Anto siapa, silakan tonton podcast Oplos yang sebelum-sebelumnya, oke? Oke. Jadi cuman gitu aja kayak musik terus nongkrong di Atep. Terus tapi ikutan nggak kayak BEM atau HIMA gitu-gitu? Himpunan saya ikutan bagian kebersihan karena saya nginep di himpunan juga sempat. Oh, nginep di sekre ya? Nginep di sekre. Terus ya kalau secara struktural sih nggak ikutan, cuman sering beberes di sana gitu. Karena ikut Nginep juga. di sana. Okay. Terus tapi selain itu, tapi pernah sih kayak ikut kepanitiaan gitu? Panitiaan dulu sempat namanya tuh anjing pohon ini Nggak apa-apa. PFS, PFS apa itu? pengenalan Fakultas Sastra. PFS. Jadi sebelum berubah jadi FIB, Ya. fakultasnya sastra dulu tuh. Oh ya, Fakultas Sastra dulu Fakultas ya. Fasa, Fasa ya. Jadi anak sastra disebutnya tuh. Nah, nama penerimaan mahasiswa barunya PFS, penerimaan Fakultas Sastra, pengenalan Fakultas Sastra. Berarti jatuhnya kayak ospek fakultas ya? Ya, ospek fakultas ikutan tuh. Jadi Oh, kalau sekarang namanya Opera Budaya. Opera Budaya ya. Nah, dulu tuh PFS, pengenalan Fakultas Sastra. Saya kebetulan jadi dokumentasi. Oh iya. Ya bagian IG story lah kayak gitu. Nggak fotografer betul pada saat itu teh. Kalau kepanitiaan keorganisasian, nah kalau saya mah ikut di luar juga. Waktu itu ikut BBS namanya, Bandung Blues Society. Jadi keorganisasian tuh lumayan bolak-balik ke Bandung. Oh iya. Jadi nggak cuma di kampus. Oke, jadi ada internal dan eksternal juga ya yang diikutin. Ya sebetulnya kan si gagasan utama anak-anak di ATEP tuh kan berkarya di dalam terus mengundang luar ke dalam gitu. Oh iya, sebetulnya. iya benar-benar. Kayak gitu sih. Terus pertanyaan selanjutnya nih, kenapa nama bandnya El Carmoya? El Carmoya itu sebetulnya asbun juga. Asbun karena lagi itu mabok parah sih sebetulnya pas itu tuh. Oh, Pas di inspirasinya himpunan tuh. datang waktu lagi mabok. Iya, jadi terus direkam, ditulis impulsif aja gitu ngomong El Carmoya. Ternyata setelah dicari diksinya nggak ada artinya di Oh, bahasa sebenarnya Spanyol ada juga nggak ada. Sebenarnya nggak ada artinya, tapi cuman tetap ini ya, tetap Tapi kayak asbun aja. tapi jadi asbunnya jadi nama ya betul, tapi asbunnya tuh rujukannya aksennya aksen Spanyol pada saat itu Spain. Ya jadi mirip-mirip, agak-agak dimirip-miripin lah kayak gitu. Minum ya. Iya, bangga. Terus ini tuh jadi H2S tuh konsepnya event. Ya. Untuk sekarang itu online berarti. Untuk di termin sekarang. Iya. Untuk di termin sekarang kita masih online. Cuman kita lihat di termin depan semoga offline ya guys. Amin. Tahun depan lah. Harus kita sih bertemu dan udah kangen sih vibes ini ya. Pasti datang ya, nanti harus datang. Wih, datang pasti lah. H2S mah. Tampil dong. Tampil boleh, go. Oke, mantap. Kita tuh sastra itu pasti banyak talent-talentnya. Jadi kita nggak perlu undang talent-talentnya banyak karena anak-anak sastra sendiri udah banyak yang berbakat. Ya sih. Berbakat Dan bertalenta. Oke, kan Kang Sofi ini udah lama banget ya. Udah lama banget di FIB. Iya, di FIB kan udah lama banget ya. Terus ngerasain nggak sih perubahan dari yang zaman dulu sampai yang sekarang gitu? Kayak misalkan dari tongkrongannya, obrolannya gitu-gitu. Kalau kata dosen aku, Mas Anto, jadi si perkembangan di kultur di kampus itu pasti bakal beda-beda setiap zaman karena ada Geistzenis atau namanya tuh jiwa zaman. Anjing namanya bahasa Jermannya adalah, jadi ada jiwa zamannya juga.
salah satu pengaruh gede itu yaitu digitalisasi, dan menurut saya yang paling signifikan yaitu dari perubahan awalnya saya maba, bentuk-bentuknya masih konvensional gitu kan, kayak bentuk karyanya gitu kan masih masih print out kayak poster juga masih, terus bikin acara juga masih konvensional gitu, belum ada digitalisasi. Nah setelah, dan ternyata emang berpengaruh gede dan lumayan memajukan lah bagi kreativitas si mahasiswa mah. Kalau perbedaan mah sebetulnya ya itu ya paling signifikan mah, yang paling saya rasakan, karena dari 2010 itu zaman poster masih di print out, dan saya 2017 udah mau keluar itu udah digitalisasi lah semuanya, lumayan perubahan itu. Tapi apakah itu cuman dirasakan waktu pas lagi S1 aja atau S2 ada perbedaannya juga nih? Nah kalau S2 teh karena pada saat itu udah kerja juga, jadi di sastranya udah nggak terlalu terjun langsung ngelihat si kultur di kampusnya, lebih sering jadi kuliah terus gawe terus atau di rumah gitu, udah nggak banyak di lingkungan si anak-anak sastranya sih. Ya, udah beda rutinitas lah ya. Ya udah beda rutinitas. Okay. Itu Terus kan Kang Sof ini sering nginep di Sekre ya? ya. Itu Sekre rame banget tuh. Pas zaman aku yang pasti ada penghuninya itu Blue Hikers, terus Himse, ada Pamas, terus ada Parsas, terus Arab juga ada deh. Nah segitulah paling yang saya tahu, yang maksudnya ada kuncennya gitu, yang lemari bajunya di sana gitu di himpunan. Setahu aku itu sih. Berarti banyak dong ya yang begadang. Ya banyak. Kayak sastra tuh nggak pernah sepi, nggak pernah tidur gitu. Soalnya kenapa fenomena kreativitas di mahasiswa sangat menonjol ketika di kampusnya tidak ada jam malam. Nah, Iya. karena kan banyak juga kampus-kampus kayak di UPI gitu kan, atau di kampus lain itu kan ada jam malam gitu. Nah karena proses ketemunya itu sering, jadi makanya kreativitasnya tuh diasah terus gitu. Kalau misalkan nginep di kampus ya, jam 9 tuh masih ada kegiatan yang betrak-betruk lah di sastra tuh, jadi masih berisik gitu lah, masih haneuteun suasananya tuh kalau di kampus. Terus itu biasanya begadang tuh pada ngapain aja sih? Begadang, beberapa teman aku ada yang pacaran, cuddling juga lah bisa. Karena bebas juga kan. Tapi kalau misalkan si begadang mah apa ya, pas masih mahasiswa mabok-mabokan. Kacau sih. Mabok ya? Iya, cuman kalau malam, kalau kebetulan ada event pasti ya gitu di eventnya sendiri di sastra. Oh iya. Terus berarti kalau Begadangnya begadang gitu, pernah nggak ada kejadian aneh selama Kang Sofi nginep di Sekre nih, terus begadang, terus ada kejadian aneh atau apa gitu, pernah ada suatu kejadian itu nggak? Kalau kejadian horor aku nggak pernah sih selama nginep. Pernah ya? Karena mungkin nggak dikaruniai si indra keenam itu. Tapi nggak tahu sih, selama di kampus, nginep di kampus, indra pendengaran, indra penglihatan atau dan lain-lain nggak pernah ngerasa aneh-aneh. Alhamdulillah, jadi aman-aman aja ya? Aman sih, karena rajin sholat juga mungkin ya. Alhamdulillah ya. Nggak apa-apa, emang sholat tuh wajib. Sholat tuh wajib dilakukan. Sholat tuh sebuah kewajiban. Oke, kalau aku nggak salah nih,
pernah ada perayaan Kang Sufi 1 dekade. Oh iya, 1 dekade. 1 dekade di FIB. Nah itu ngapain aja sih? Jadi saya kan masuk di Unpad itu 2010. Ya. Terus lulus itu 2020, lulus S2 tapi. S2. Nah, kajian budaya. Terus kebetulan lah si anak-anak mau bikin acara tribute to senior kata. Jadi Tribute to senior. Okay. 10 tahun atau 1 dekade saya di kampus bikinlah acara ya, tapi tetap sih acaranya mah gitu mabok-mabokan, musik-musikan. Karena emang habitnya kayak gitu, jadi ngebentuk tribute-nya juga kayak gitu. Jadi kayak ya tapi yang penting kumpul ya. Ya kumpul. Ajang kumpul tuh di acara tribute tuh senior. Senior. Berarti itu acaranya kapan ya? 2020 lah awal-awal. Awal-awal. Sebelum pandemi. Pas banget ya sebelum pandemi, jadi masih Maret bisa. kan pandemi itu 2020. Nah, itu awal-awal bulan lah. Jadi pas banget ya sebelum pandemi, jadi masih bisa dirayakan masih tribute to offline. senior. Oh pasti meriah tuh. Tapi yang lebih legend Atep lah. Atep udah dari tahun 80 tuh. Udah berapa tahun ya? Udah 50 tahun dia di kampus, coba dengan rutinitas seperti itu. 30-an ya sih? 31 tahun deh. Kalau Apa? dari tahun 80 Kan udah 2020. 2021. 41 berarti. Iya 41. Maaf nih udah lama nggak dipakai buat ngitung, di sastra jarang ngitung soalnya. Kamu jurusan apa berarti? Aku sastra Prancis. Oh, sastra franchise. Ya, Sastra franchise. Sastra franchise. Oke. Nih setahu Kang Sufi nih, hari-hari sastra tuh ngapain aja? Nah, kalau hari-hari sastra aku nggak pernah sempat jadi panitia sekali sih tahun 2011 kalau nggak salah. Oh iya. 2011 jadi panitia. Sebetulnya kalau misalkan yang saya lihat fenomenanya itu H2S itu ya wadah apa ya, wadah buat ketemunya alumni sama yang mahasiswa. Ya. Jadi ya meskipun di luar itu si acaranya emang terbuka gitu ya, nggak cuman milik sastra doang, tapi milik ya semuanya gitu yang mau. Tapi ajangnya mah yang saya lihat itu sebagai pertemuan antara si alumni sama si mahasiswa, dan si alumni juga senang-senang aja gitu kan, karena itu konsepnya emang romantisme gitu kan. Ya. Wah, zaman baheula kumaha gitu kan. Jadi ya. Makanya selalu antusias sih si alumni juga jadi ajang kumpulnya itu. Entah kontennya apapun, itu isinya apapun, karena si sastra itu emang selalu dari dulu teh ngebentuk vibes-nya yang seru, jadi ya seru-seru aja sih. Seru apapun acaranya itu. Karena yang penting tujuannya ya ngumpul. Ngumpulin seluruh elemen di FIB. Betul sekali. Jadi makanya acara hari-hari sastra tuh nggak pernah sepi. Benar sekali. Itu Blue Stage itu wah selalu penuh pokoknya. Terus ya vibes-nya emang seru aja gitu, seru tipikal mahasiswa di kampus gimana. Iya. Jadi makanya kalian semua jangan lupa datang ke acara H2S. Ikutin semua acaranya juga. Oke. Betul. Semua acaranya seru. Seru, dijamin. Ya. Jamin seru. Termasuk podcast ini juga seru banget. Ya sih. Oke. Nih pertanyaan terakhir buat Kang Sufi. Apa pesan dan harapan buat acara hari-hari sastra tahun ini? Kalau dari aku sih sebetulnya tetap tetap dengan gagasan awalnya sih, maksudnya sebagai media untuk berkumpul, entah itu dari alumni atau dari si mahasiswa, karena dari pertemuan itu teh suka muncul hal-hal yang baik lah, kayak misalkan koneksi untuk bekerja atau atau apapun itu dalam tingkat si bersosial gitu kan. Ya. Jadi
sebetulnya kalau H2S saya bilang mah sebagai ajang untuk bersosial dengan lingkup kampus kayak gitu. Jadi tetap pertahankan roots itu dan tetap pertahankan gagasan itu, entah apapun kontennya, entah apapun isinya. Kalian berbeda, kalian punya cara masing-masing, jadi lakukan apa yang kalian mau. Oke. Semangat semuanya yang Yeay. acara H2S, semangat. Oke, semangat untuk kita semua. Oke, makasih banyak buat Mang Senior aka Kang Sufi. Ya. Udah mau Kasih ngobrol-ngobrol banyak, hari ini. sama-sama. Wah, Senang bisa. Thank you for having us. Oh, Having me. Iya, oke. Senang banget sih bisa ngobrol-ngobrol terus. Maaf banget nih ternyata podcastnya udah selesai. Sampai di sini. Sedih. Tapi jangan sedih karena masih banyak acara H2S yang lebih seru lagi. Kayak podcast ini tuh cuman permulaan doang. Jadi kalian semua harus tetap stay tune di IG, Twitter, TikTok @hari-hari-sastra_. Terus jangan lupa nonton podcast sebelumnya juga ada di YouTube Hari-Hari Sastra. Like, comment, share, subscribe nih udah kayak YouTuber banget gak nih? Oke. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya, stay safe dan tetap ikutin protokol kesehatan. Sampai jumpa di acara H2S selanjutnya. Aku Karin pamit undur diri. Dadah.